Industrial policy itu harus dilihat dari tujuannya. Karena ya sebenarnya kalau kita berbicara soal kenapa ada commodity boom, karena China sedang industrialisasi dan industrialisasinya butuh komoditas kita, butuh batu bara kita. Jadi kita deindustrialisasi untuk mengindustrialisasikan China gitu. Dan kata dia ya industrial policy itu pasti inevitably ada yang gagal. Cara by nature itu tuh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk putting a bet atau mengharapkan suatu sektor akan tumbuh dan berkembang ke depannya. Podcast Bebas Aktif kali ini kedatangan salah satu orang yang most wanted di Twitter. Wanted by netizen. Wanted by netizen. Mungkin orang bertanya-tanya, mukanya seperti apa sih manusia ini? Kita kedatangan Faris Abdurrahman, aka Farisina dulu ya. Welcome to the podcast dan terima kasih sudah mau klarifikasi. kita bahas yang daging-daging. Kita bukan podcast si kolonel tituler itu. Kita bahas yang untuk klarifikasi. Enggak, kita teoretik, konseptual. Bukan, kalau kita klarifikasi meminta klarifikasi pada pembuat kebijakan. Betul. Ada perbedaan audience. Kita bukan pancing horizontally atau pancing down, kita vertically. Pancing up. Nah, Mas Faris ini ada sebuah inisiatif baru yang gue pikir cukup penting ya, Industrial Policy Lab. Beliau co-founder dan lead ekonomisnya. Jadi ada agenda-agenda tertentu yang didorong oleh Industrial Policy Lab yang akan kita bahas juga di podcast kali ini. Masih sama gue, Raffi, dan ada Mas Sofwan juga. Ya, dan Industrial Policy ini sesuatu yang menurut saya kemudian menjadi sangat penting karena sekian lama ini kan dia dianggap haram di banyak tempat gitu ya. Terus siapa yang menyatakan haram itu biasanya? Loh, setelah ingin selesai kan jadi haram dia. Tapi belakangan lagi banyak dibahas, digemari ya. Yang dulu bilang haram, sekarang melakukan dengan lebih terbuka. Nah, makanya menarik kita bahas lagi juga karena di Indonesia juga lagi rame, nggak cuma di Amerika doang, nggak cuma di Eropa doang, tapi Indonesia juga rame gitu ya. Yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan punya sebuah program yang very remarkable ya, MBG. Niatnya baik, tapi eksekusinya bisa diimprove lagi ya Pak Prabowo. Salah satu yang bikin kontroversi adalah sebenarnya pengadaan kendaraan-kendaraan ya, Mas Sofwan, Mas Faris ya. Di berita-berita yang dilaporkan, yang kita baca gitu ya, ada banyak laporan bahwa dalam rangka MBG ini kita mengimpor motor dari motor nggak impor, katanya bikinan Indonesia. Bikinan Indonesia katanya. Ya kan? Walaupun katanya dulu. De factonya nggak tahu. Oke. Sementara itu mobil kita mengimpor ratusan ribu ya kalau nggak salah itu dari India. Tuh, dan ini begs the question juga tentang kapasitas industri kita untuk memproduksi hal-hal tersebut gitu. Dan ini kan juga narasi utama atau secara komunikasi publik banyak disebut sama Prabowo ya dari pertama kali dia maju sebagai Indonesia gitu. Beri produk Indonesia, kita nggak usah impor-impor lah, kita swasembada semuanya gitu. Ngapain impor-impor? Makanya ketika ngimpor banyak hal, mulai dari yang very technical kayak mobil atau motor sampai sapi dulu ya, waktu zaman kampanye dulu banyak dibahas. Itu dikritisi juga soal impor gitu. Nah, kita jadi perlu membahas ini industrial policy baik secara global maupun di Indonesia gitu ya. Tapi kita coba cek dulu untuk dari Indonesia dulu apa dari global dulu. Ada nggak industrial policy sebenarnya di Indonesia? Retorikanya industrial policy. Prabowo bilang walaupun nggak ini ya, nggak harus beli secara nomenklatur barang dari Indonesia. Itu kan sebenarnya misalnya bupati yang tidak membeli barang-barang dari Indonesia itu harus dipanggil gitu. Karena tidak nasionalis, itu kan ada pernyataan seperti itu. Ini kan sebenarnya adalah bentuk klasik salah satu kebijakan industrial policy, yaitu melakukan intervensi melalui government procurement kan, pengadaan barang publik, pengadaan barang pemerintah. Ini dulu kan salah satu industrial policy yang juga dilakukan pas zamannya Soeharto kan dengan mobil Timor. Kalau mobil Timor bukan government procurement. Oh, bukan. Zaman dulu ada Ginanjar itu waktu membesarkan konglomerat awal Indonesia itu
Itu kan salah satunya dengan government procurement ini. Nah, tapi apakah itu adalah sudah ada industrial policy yang utuh atau belum sih? Karena retorikanya kan ada sering diulang tuh industrialisasi. Kita sering kali dengar tuh kalimat soal Indonesia mengalami deindustrialisasi prematur. Betul. Maka kita harus membaliknya dengan industrialisasi. Dan hilirisasi itu kemudian dilihat sebagai bagian dari industrialisasi itu. Apakah benar kita sudah punya kebijakan industri atau belum? Kalau dibilang apa kita sudah punya, sudah. Apakah sudah sepenuhnya efektif? Tentu belum. Itu dua hal yang berbeda ya. Apakah sudah koheren? Belum juga. Dan mungkin itu yang menjadi sekarang itu persepsi ekonom terkait kebijakan industri kita, industrial policy kita. It's there, ya kan? Tapi it's not well designed, belum didesain dengan sepenuhnya baik. Dan jadinya dampaknya pun belum optimal. And the issue with industrial policy adalah if you don't do it well, itu gampang banget untuk gagal. Risiko kegagalannya emang ya ada lah kalau kita tidak melakukannya dengan desain yang baik. Jadi it's not ideal yet, tapi setidaknya mungkin yang bisa diapresiasi lately adalah setidaknya narasi terkait industrialisasi, pentingnya industrial policy itu semakin muncul lah semakin terlihat lah di berbagai kalangan masyarakat, kelihatan juga di pemerintahan. Tetapi ya that's still just one step. Political will is one step. The next step is how to do it well. Tapi what do we talk about when we talk about industrial policy gitu ya? Yeah. Mungkin biar kita kasih fondasi dulu gitu ya. Betul. untuk percakapan ini. Kita bicara industrial policy yang lagi mungkin kalau kita cari di Google Trends gitu ya, kata kunci industrial policy itu lagi spike nih sekarang. Spiking banget. Di Google Scholar juga kali ya, industrial policy itu lagi banyak. Tapi ketika padanan kata di Indonesianya kebijakan industri kayak belum terlalu familiar gitu ya. Cuman kalau kita ngomong industrial policy itu biasanya apa sih gitu. Penerjemahan Indonesia ini namanya TKDN. Iya, makanya setuju sih. Oh enggak ya. Kalau di Indonesia kayaknya arahnya ke situ gitu. Iya. TKDN gitu. Iya. TKDN atau hilirisasi. Sayangnya menurut saya di terjemahannya seperti itu. In general gimana sebenarnya? Sebenarnya pada intinya industrial policy itu adalah segala bentuk kebijakan yang tujuannya itu adalah untuk mengubah struktur suatu perekonomian, struktur produksi suatu perekonomian. Sebagai konteks ya Indonesia misalkan kita negara yang sangat bergantung terhadap komoditas sebagai ekspor. Kita juga sangat bergantung terhadap jasa, tapi jasa informal. Nah, kebijakan industri, industrial policy, itu tuh kebijakan yang tujuannya mungkin misalkan untuk memastikan bahwa oh iya kita secara perekonomian gak hanya didominasi oleh sektor-sektor tersebut, tapi didominasikan juga oleh sektor-sektor yang produktivitasnya tinggi, berteknologi tinggi, bisa mengekspor ke berbagai negara, dan kecenderungannya biasanya itu adalah sektor manufaktur. Jadi sebenarnya kalau berbicara soal industrial policy itu bukan cuma sektor manufaktur aja sebenarnya. Bisa kita melakukan sebenarnya industrial policy di sektor jasa, tapi jasanya yang lebih Saya high value bahkan added. kemarin dengar ada argumen bahwa MBG itu adalah industrial policy. Ini sih kayak kurang setuju juga. Ya kan? Karena kemarin ada yang ngomong tuh MBG itu adalah industrial Saya lihat tuh policy. di X, Karena langsung saya bantah. kemudian dia menggerakkan perekonomian, menumbuhkan industri agrikultur, Industri catering. industri catering, betul, gitu betul. ya. Ya, sebenarnya Itu kan mengubah struktur perekonomian. Tadinya nggak banyak catering jadi ada catering. Tadinya nggak defisit, Tadinya polisi, tentara nggak punya bisnis catering jadi nggak, itu kan mengubah struktur perekonomian. tuh. fundamentally lah ya. Iya. Ada juga yang bilang seperti itu. Tapi ini kalau dari perspektif saya, industrial policy itu harus dilihat dari tujuannya. Karena ya sebenarnya kalau kita berbicara soal semua kebijakan ya di dunia ini pasti ada bias sektoralnya atau dampak terhadap struktur ekonomi. Mau itu misalkan kebijakan untuk infrastruktur, kebijakan sumber daya manusia, human capital, itu pasti ada dampak sektornya. Contohnya aja nih misalkan kebijakan terkait pembangunan kereta cepat nih dari Jakarta Bandung. Itu kan ada satu sektor yang paling
menerima manfaatnya, yaitu sektor jasa, karena itu cuma bisa membawakan penumpang kan. Iya. Dan biasanya itu untuk bawa bisnis traveler lah, dari orang yang mau ketemuan bisnis atau mau liburan ke Bandung misalnya, itu kan benefitnya ke sektor jasa. Tapi kita nggak memanggil itu Indonesia policy, kita memanggil itu infrastructure policy, karena kita melihat dari segi tujuannya adalah membangun infrastruktur, mempermudah konektivitas gitu. Jadi emang secara Bukan MBG untuk membangun industri kereta Bukan api gitu ya. Betul. ya begitulah kalau lihatnya. Ya MBG pasti ada dampaknya terhadap sektor pertanian, tapi secara tujuan itu bukan untuk membangun sektor pertanian per se. Tujuannya kan untuk, ya katanya untuk mencegah stunting, untuk meningkatkan nutrisi anak Indonesia gitu. Yang mana itu ya secara spesifik bukan kebijakan sektoral secara tujuan. Nah sebenarnya industrial policy ini sebelum kita ke Indonesia secara global di internasional, tadi gue bilang secara Google Trends lagi spiking gitu ya. Bahkan tadi yang Mas Sofwan bilang yang mengharamkan industrial policy itu sekarang sudah berbalik arah. World Bank udah mulai banyak bicara soal industrial policy, IMF juga di mana Bung Faris ini sering disebut dalam satu kalimat ya, IMF. Masa lalu lah. Nah, yang gue pengen tahu adalah kenapa ada faktor-faktor apa yang menyebabkan uptick ini gitu. Ada perubahan apa, titik baliknya tuh apa? Kenapa industrial policy menjadi sangat populer sekarang? Nggak cuman, bahkan lebih banyak di negara-negara maju gitu misalnya dibandingin negara-negara berkembang kayak Indonesia. Kalau gue boleh jujur, fully honest, one word, China. Jadi gara-gara China melakukan banyak industrial policy di berbagai sektor, dan mereka jadi sangat kompetitif di sektor-sektor tersebut. Dan ini sektor-sektornya bukan kaleng-kaleng, sektor teknologi tinggi lah. Dan kita bisa list satu persatu, dari EV, dari solar PV, wind turbine, kereta cepat, bahkan ya sekarang pun China udah bisa memproduksi jet fighter gitu. Dan jadinya negara-negara yang dulu biasa aja nih nggak terlalu keen sama industrial policy, mereka melihat nih, oh China kok bisa ya sukses jadi sangat berdaya saing, mengalahkan perusahaan-perusahaan mereka di sektor-sektor yang selama ini mereka dominasi. Ternyata itu mereka sudah kalah di situ. Dan ketika mereka mencoba mencari alasannya, at the end of the day it's industrial policy. Banyak banget dukungan, dorongan yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok terhadap sektor-sektor tertentu gitu lah. Dan itu yang menjadi alasan utama ya kenapa US sekarang ngeliat nih China melakukan ini, we have to do the same thing. Kita harus merevitalisasi kembali industri perkapalan. Kenapa? Because China did it gitu. China did it that way. Kita mungkin bisa mereplikasi juga. Dan mungkin ada juga lah dampak dari misalkan COVID. Waktu COVID kan kelihatan ya seberapa besar dampak dari COVID terhadap supply chain di seluruh dunia gitu ya. Negara-negara yang nggak punya kemampuan industri itu cenderung lebih badly impacted lah. Karena tergantung sama impor. Terhadap impor ya. Dan ya kita gabungkan semua faktor ini dan kita mungkin ada juga ya aspek lain kayak misalkan kita lihat perang di Rusia Ukraina, orang melihatnya penting membawakan industrial policy untuk tujuan pertahanan. All of that combine, aspek geopolitik, aspek security, pertahanan, dan juga tadi aspek supply chain resilience, all of that combine, itu tuh membuat orang-orang menyadari kembali kepada industrial policy. Kalau menurut gue setuju dengan asesmen Bung Faris ini ya, tapi menurut gue gambarnya bisa dibaca dengan lebih utuh seperti ini. Jadi setelah Perang Dingin berakhir, itu kita sampai pada sebuah keyakinan kolektif bahwa ekonomi dunia ini harus diatur dengan satu keyakinan yang didasari bahwa ekonomi dan politik itu bisa dipisah. Ini kalau dalam tradisi ekonomi politik internasional ya tradisi berpikir liberal kan, bahwa ekonomi itu bisa otonom dan seharusnya otonom karena dia adalah sebuah sistem yang kompleks. Sistem kompleks itu nggak bisa diatur oleh siapapun yang berada di dalam sistem itu karena tidak ada yang bisa mengetahui semua informasi, semua keputusan yang dibuat oleh unit-unit di dalam sistem yang kompleks itu. Dia harus dibiarkan sebagai spontaneous order, ya kan? Karena itu kemudian dia harus dibiarkan bekerja dengan sendirinya gitu kan. Dan dengan demikian gitu, selain kemudian berdampak pada kalau begitu dalam hubungan antar negara nggak boleh ada tarif, maka kemudian harus diturunkan tarifnya. Itu juga kemudian tidak boleh ada intervensi negara yang kemudian bisa mendistorsi siapa bisa memproduksi apa dan seterusnya dalam bentuk
kebijakan industri tadi, karena kebijakan industri kan pasti mendistorsi harga. Kebijakan industri itu kan memberikan subsidi atau kemudian membeli barang yang diproduksi oleh industri domestik gitu ya, dan seterusnya. Yang itu didasarkan pada satu asumsi yang sangat mendasar tadi, bahwa ekonomi itu bisa otonom dari politik. Nah, ini mitos liberal yang kemudian kita lihat bahwa itu tidak terjadi gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah disampaikan sejak lama kan, kayak Ha Jun Chang itu kan bicara kicking away the ladder. Dulu Anda membangun dengan intervensi negara, tapi sekarang setelah sudah maju tangganya ditendang gitu ya. Kemudian kita semua diyakinkan bahwa dengan kita fokus pada keunggulan kita, comparative advantage kita yang value added-nya rendah, kita nanti lama-lama akan sejahtera gitu. Tapi itu kemudian nggak terjadi. Kenapa? Karena ekonomi dan politik itu nggak bisa dipisah gitu loh. Betul. Jadi yang kemudian terjadi ketika kemudian ekonomi itu disatukan dalam sebuah pasar global dengan tadi keyakinan bahwa dunia bisa menyatu dalam sebuah pasar di mana aliran barang, jasa, orang, modal itu bisa dengan bebas, dan ini akan menghadirkan kesejahteraan untuk semuanya. Kemudian Amerika Serikat, Eropa itu mengalami hollowing out industri. Kenapa? Karena lebih murah untuk invest di negara-negara lain yang upahnya lebih murah. Makanya negara-negara berkembang kemudian menjadi tempat untuk memproduksi. Kemudian ada manufaktur, tapi manufakturnya yang didorong melalui proses labor arbitrage. Ya, dia pindah di situ karena harganya buruhnya lebih murah. Makanya kemudian terjadi adalah race to the bottom, dan investasinya di bidang apa dan seterusnya ditentukan oleh negara-negara maju ini. Tapi di negara maju kemudian mereka fokus di sektor keuangan dan sektor high tech tadi. Nah, kemudian China gitu kan. Ketika China masuk dalam skema ini, mereka punya banyak orang, mereka punya pasar, mereka punya akses pasar juga yang lebih luas, maka industri pada pindah ke sana semua gitu. Dan China kemudian tidak terima cuma jadi pabrik doang. Terus ternyata ngerakit gini nggak susah amat gitu. Ternyata yang dibuat nggak susah amat gitu kan. Kemudian negara mencanangkan, oh ini bisa nih kita kerjain kan. Makanya ada Made in China 2025. Kemudian nanti Amerika Serikat kan yang bilang ada kejahatan ekonomi karena China dianggap nyolongin teknologi gitu kan. Nah, dia ngerakitin kan, dia ngelihat bisa nih kayak gitu kan, terus ambil gitu kan, terus reverse engineering, terus dukungan pemerintah untuk riset dan seterusnya, yang kemudian membuat Cina ya tadi dibilang Faris tadi bisa kemudian bersaing ya dan melampaui. Dan Amerika Serikat, Eropa mulai khawatir. Pertama dia hollowing out industrinya, kedua ternyata Cina pakai kebijakan industri dan kemudian berhasil melampaui itu. Akhirnya kemudian mereka ya kembali kepada kebijakan industri. Apalagi politik dan ekonomi semakin nggak bisa terpisah lagi dengan politik internasional yang seperti ini. Dan ini ada hubungannya tadi dengan mitos pemisahan ekonomi dan politik yang tidak terbukti tadi kan. Dengan kalau ekonominya maju, ya dia pasti punya kapasitas militer yang juga semakin meningkat dan pengaruh politik yang lebih meningkat. Ketika Cina kemudian ekonominya tumbuh karena jadi pabriknya dunia, kemudian dia punya modal untuk kemudian membangun industri dengan beragam kebijakan industri, ya dia otomatis jadi kekuatan politik dan kekuatan keamanan. Yang ini membuat kekuatan status quo terganggu. Kemudian lihat loh kuncinya apa? Industrial policy. Makanya harus dihentikan, kita harus ngejar lagi, makanya kan kampanyenya Trump dan bahkan Biden itu build back better. Trump membangun kembali industrinya Amerika Serikat. Jadi sekarang industrial policy naik lagi karena kita melihat bahwa ya cerita dan dongeng-dongeng liberal yang diceritakan pada kita pada akhir Perang Dingin itu ya nggak benar gitu loh, dan asumsi yang didasari pada asumsi yang salah gitu.
yang ya itu kemudian mengantarkan kita pada kondisi seperti ini. Nah, cuma kan masalahnya yang jadi pertanyaan gue selalu adalah semua negara sekarang melakukan industrial policy, tapi ada yang gagal, ada yang berhasil gitu loh. Kalau tadi kan dibilang Indonesia ada nih retorikanya, udah naik nih. Tapi gimana nih? Jadi apa sih yang kemudian menentukan sebuah industrial policy berhasil atau tidak? Dan di Indonesia itu kira-kira kalau dilihat dari secara konseptual berhasilnya kenapa, gagalnya kenapa, Indonesia kira-kira di titik mana? Berhasil atau gagal kalau dilihat dari ukuran-ukuran begitu. Gitu. Agak susah nih pertanyaannya. Dan kalau perlu jujur juga sebenarnya di disiplin ilmu ekonomi sendiri belum menemukan jawaban yang tepat gitu loh. Ini gimana caranya kita bisa mendesain industrial policy sebaik mungkin supaya bisa memaksimalkan kesuksesan. Itu belum ada clear answer-nya. Meskipun ada semacam ininya lah guidance, minimal guidance-nya, tapi itu pun nggak memastikan bahwa industrial policy-nya akan successful. Dan kalau kata Dani Rodrik ini salah satu ekonom yang ya paling getol lah berbicara soal industrial policy, even when it was not popular. Bahkan di tengah dominannya neoliberalisme, agenda Washington Consensus, dia yang berani berbicara soal industrial policy. Dan kata dia ya industrial policy itu pasti inevitably ada yang gagal, karena secara by nature itu tuh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk putting a bet atau mengharapkan suatu sektor akan tumbuh dan berkembang ke depannya. It's a bit like kalau misalkan ada perusahaan nih melakukan investasi, nggak selalu semuanya berhasil. Nggak berhasil meskipun they did everything right, meskipun kayak planningnya udah bagus, tiba-tiba aja misalkan pasarnya itu nggak berhasil atau apa gitu. Dan kalau kita lihat kasus yang sering dianggap sukses kayak misalkan Korea Selatan, Korea Selatan kan dianggap tuh kebijakan industrinya sukses, saya baik juga kegagalannya di tahap awal. Tapi ada satu yang berhasil. Yang berhasil dan kayak venture capital kan, dia invest ke 10, yang sukses satu gitu. Ya udah suksesnya cukup. aja tuh udah cukup. 9 kegagalan gitu. Contohnya aja misalnya kebijakan industri di otomotif nih, Hyundai. Itu tuh mereka mulainya dari tahun 1960-an. 1970-an sering gagal. Waktu pertama kali ekspor ke Amerika tuh Hyundai, itu tuh langsung dihujat konsumen Amerika gitu, langsung di list review tuh bintang 1, bintang 0 bahkan mobil-mobilnya Hyundai. Tapi mereka nggak back down setelah itu, mereka tetap melanjutkan, pemerintah tetap support, dan akhirnya tahun 90-an, tahun 2000-an Hyundai jadilah merek global yang dominan, yang berhasil gitu. So industrial policy itu it takes a lot of effort lah, dan nggak langsung. Jadi SMK berhasil. itu kalau dilanjutkan mungkin akan sukses seperti Hyundai. Makanya jangan terlalu cepat backing out. Mungkin awal-awalnya dihujat, lama-lama ekspor ke Amerika. Masih ada tuh SMK. Tapi kalau tadi misalnya contoh Hyundai, contoh Samsung juga, industrial policy Samsung. Dan nggak selalu berhasil, kayak Taiwan juga ya. Taiwan itu kan dulu sempat mengembangkan otomotif, karena gagal. Yaudah ini nggak bekerja nih. Akhirnya dia semiconductor aja. Yang di semiconductor berhasil. Gitu. Berhasil banget itu. Jadi memang apa ya? Ya tadi kayak venture capital tadi nggak harus semuanya berhasil. Cuma bedanya yang invest bukan si swasta kan, yang invest negara. Dan itu dengan dana publik gitu. Jadi betul. Jadi apa ya? Ini bertaruh. Ya, ada orang yang disuruh mengelola duit gitu ya, tapi itu duit rakyat dari pajak. Duitnya ini kemudian digunakan, dialokasikan untuk kemudian membangun satu industri tertentu, dan belum tentu berhasil. Tapi kalau nggak tapi sebentar sebelum ke Danantara, kalau nggak ada itu nggak mungkin industrinya jalan. Ini kan basically kan argumennya Alexander Hamilton. Ini kalau kita lacak ke akar intelektualnya, di mana gagasan kebijakan industri muncul, ini kan yang sering dirujuk adalah Report on Manufacture. Dari Alexander Hamilton ya, waktu itu American First Treasurer, salah satu founding fathersnya Amerika Serikat. Dia percaya pada pentingnya negara federal yang kuat gitu ya. Jadi dia salah satu report yang paling berpengaruh adalah Report on Manufacture. Dan argumen Hamilton adalah kalau Amerika Serikat ini, waktu itu Amerika Serikat jangan dibayangkan Amerika Serikat kayak sekarang. Ini Amerika Serikat yang masih
karena dia baru kan, dia baru buka lahan gitu. Ini kayak Sumatera gitu, baru dibuka sama Belanda dulu, atau sekarang Papua dibuka sama Jakarta lah kira-kira gitu ya. Jadi masih banyak lahan-lahan pertanian dan seterusnya karena koloni-koloni itu kan. Kalau kemudian dia bergantung barang-barang dengan nilai tambah itu ya, barang-barang industrinya itu dari Inggris, ya dia akan punya ketergantungan itu, dan kita akan nggak bisa keluar dari sektor pertanian gitu. Makanya Hamilton kemudian advocate membangun industri dengan apa? Kasih bounties, apa ya bahasanya, grant apa? Keren ya, subsidi lah. Subsidi ya, bahasa sekarang subsidi. Bahasa dulunya misalnya bounty. Dana hibah gitu ya. Ya duit pokoknya buat modal gitu ya. Lalu ada tarif dilindungi dan seterusnya. Yang ini diperlukan kenapa? Karena industrinya itu masih infant. Bayi itu atau balita itu kalau disuruh balapan lari sama yang udah lebih gede pasti kalah. Dia harus diajari dulu cara lari yang benar, dia secara fisik gisinya sudah oke dulu, baru kemudian dia boleh lari gitu. Makanya ada argumen dari infant industry argument. Kenapa? Karena kalau late industrializing dia pasti ketinggalan, nggak mungkin dia memproduksi dengan lebih baik dari yang lain. Karena ada economics of scale, ada economics of experience. Semakin besar skala produksi yang sudah bisa dilakukan, pasti semakin efisien. Kita kalau tiba-tiba balapan sama Hyundai sekarang yang udah gede, ya pasti kalah, bikin mobil pasti lebih mahal dan lebih jelek gitu kan. Makanya supaya bisa compete dibantu dulu gitu ya, dengan dikasih duit negara. Nah cuma kan kemudian logika ini seringkali dibantah oleh argumen yang lain yang bantahannya valid gitu. Kalau negara kemudian bisa menentukan siapa yang didukung, sektor apa yang dikasih duit, championsnya siapa yang menjamin itu, satu menjamin itu berhasil, kedua siapa yang kemudian menjamin bahwa itu digunakan dengan baik. Ya kalau negara ya absolute power corrupts absolutely. Kalau negara dikasih duit suruh bangun sektor, yang dia tunjuk siapa? Ya teman-temannya juga. Kalau temannya ditunjuk, siapa yang menjamin temannya perform gitu kan? Dia nunjuk championsnya bisa deliver atau enggak, atau malah justru kemudian dia dapat duit terus dari negara, kemudian jadi tergantung. Ini kan argumennya begitu. Kalau yang kontra kebijakan industri malah dikasih subsidi terus, nanti dia infant terus, dia nggak tumbuh, dia stunting, industrinya malah stunting karena dia kemudian bergantung kepada subsidi pemerintah, dia bergantung pada APBN, dia bergantung pada proteksi, dia bergantung pada macam-macam insentif itu, untuk gitu grow. kan ya. Nah jadi ya tapi tadi kalau dibilang Bung Faris tadi kan ya mau nggak mau ya memang ada risikonya gagal, ada risikonya berhasil gitu kan. Berarti kan memastikan bagaimana negaranya bisa picking champions yang benar gitu. Kompeten enough lah ya. Nah, makanya kan makanya ada kemudian perdebatan yang di developmental state itu kan salah satunya adalah negara yang kuat gitu ya. Negara yang kemudian bisa berdiri di atas kepentingan-kepentingan subnasional sehingga dia bisa melihat dalam jangka panjang. Dia milih champions bukan karena vested interest, ya dikasih ini dikasih itu karena kroninya, karena itunya. Dan kalau gagal ada konsekuensinya. Kalau di beberapa negara Asia Timur yang kemudian tadi dianggap berhasil ya kebijakan industrinya kan, yang mereka lakukan salah satunya misalnya kalau mereka ngasih dukungan ada targetnya tuh. Cebol itu ada targetnya. Kalau targetnya nggak tercapai nggak dikasih lagi gitu. Targetnya net ekspor. Bisa masuk penjara juga kan kalau nggak. Buset, karena gagal ini. Iya, karena itu duit negara. Duit negara diinvestkan. Kalau lu nggak perform, kalau barangnya nggak jadi dan nggak compete, ya lu tanggung jawab sama rakyat di penjara gitu misalnya. Oh itu menarik sekali. Iya. Memang apa ya? Secara risiko tuh memang Indonesia policy is always risky.
Tapi saya ngeliatnya juga gini, technically all policies juga risky. Jadi sebanyak kritik Iya. terhadap national policy berlaku untuk all types of policy. Betul. Kebijakan infrastruktur, procurement, ya sama aja gitu loh. Tapi entah kenapa saya ngeliat tuh, kenapa ini hanya untuk diarahkan ke Indonesia policy aja nih. Dan justru ya ketika kita dihadapi dengan kritik tersebut, dengan kayak risiko tersebut, ya yang kita harus lakukan adalah mitigasi risikonya gimana gitu loh. Karena kita tahu benefitnya bisa besar, ya kan, tapi ada risknya ya. Semua kebijakan yang menghasilkan manfaat besar pasti ada risknya gitu. Dan terkait mitigasi risiko ini ya kita bisa banyak belajar dari Korea Selatan, dari Jepang. Mereka sudah menunjukkan gitulah cara yang ideal, cara yang baik dalam melakukan industrial policy, menetapkan target ekspor untuk memastikan bahwa perusahaan yang diberikan bantuan ini mereka ya nggak diberikan bantuan secara cuma-cuma, tapi ada targetnya yang bisa harus mereka penuhin, yang itu tuh membantu pembangunan nasional. Kemudian juga ada lessons learned lainnya adalah memastikan bahwa institusi-institusi pemerintah yang melakukan industrial policy itu terinsulasi dari politik jangka pendek. Ya. Jadi birokrasinya itu bisa dibilang itu agak strong state independen. itu, insulation Strong state, terinsulasi dari politik jangka pendek sementara gitu. Jadinya biar mereka bisa melakukan kebijakan keputusan dalam jangka panjang for the next not only 5 years ya kan, sesuai siklus politik, tapi for the next 20 years. For the next generation lah. Intinya itu yang menjadi another lesson learned terkait implementasi national policy, dan we can learn from those lessons. Dan itu juga yang ujungnya dilakukan oleh China kan. China melihat nih, kasusnya Korea Selatan kenapa mereka bisa berhasil, karena ini nih, udah mereka replikasi aja. So why shouldn't we do the same gitu? Kenapa kita nggak melihat ternyata bisa sukses kalau kita melakukan hal-hal tersebut, ketimbang kita langsung mengasumsikan industrial policy itu pasti jelek, pasti bakal merugikan negara gitu, pasti akan buang-buang duit negara di korupsi. Kalau perdebatan ini dulu mengemuka pas industrial policy zamannya Orde Baru kan, waktu itu perdebatan Habibie, antara Habibie dengan Wijoyonomics ya, Habibinomics dan Wijoyonomics. Habibie walaupun dia agak karakter khusus untuk industrial policy karena dia bikin from the end kan, dia bukan industrial policy yang berangkat dari kalau Jepang, Korea itu kan berangkat dari industri dasar dulu kan. Tekstil, habis tekstil kemudian kimia, kemudian baja, kemudian shipbuilding, otomotif, kemudian elektronik, kemudian semiconductor dan jadi ada tahap-tahap dari yang paling sederhana ke paling kompleks. Kalau Habibie kan lompat dia. Pesawat dulu. Langsung yang paling canggih dari pesawat gitu, lalu macam-macam yang di Badan Pengelola Industri Strategis. Nah itu kritiknya juga sama. Tapi perdebatan industrial policyist gitu ya, baik yang high tech kayak Habibie itu maupun yang tradisional dengan ekonomis, tradisional ekonomis ya, mainstream ekonomis kan selalu itu kalau bisa bikin ngapain beli, kalau bisa beli ngapain bikin gitu kan. Dan soal kemudian ini duit sebanyak ini kalau diinvestasikan bikin pesawat, bikin industri pesawat, belum tentu berhasil. Pertama pesawatnya, kalau berhasil jualnya juga gimana, dan seterusnya. Ini duitnya bisa hilang sama sekali gitu. Sementara duit ini bisa dipakai untuk bangun SD Impres, bisa bangun sekolah, macam-macam yang nanti menaikkan kapasitas buruh kita, nanti lama-lama dari yang yang tadinya mengerjakan pekerjaan orang-orang nggak sekolah, lama-lama bisa industri yang agak lebih kompleks sesuai dengan aliran modal yang kemudian masuk seiring dengan sumber daya kita yang makin lama makin tinggi. Tapi ini kan dua-duanya berisiko juga kan gitu. Nah ini menjudge-nya ini menarik gitu, dan menarik sekarang bahwa nggak ada debat itu lagi. Kalau dulu sempat ada perdebatan politik, sekarang kan nggak ada yang mewarisi Habibie gitu ya untuk Wijoyonomics yang menang platform politik yang kemudian platform ekonominya adalah industrial policy gitu, high tech gitu. Ini memang menarik sih. Jadi mungkin sebagai konteks juga secara pribadi. Jadi saya S1-nya di Ilmu Ekonomi UI, itu kubu kuatnya. Economics ya. Tapi saya ayah saya dulu kerja di PTN. Jadi ada personal background. Perdebatan itu makanya. Jadi saya bisa melihat dua perspektif nih. Saya paham sekarang. Jadi anak ideologis.
Iya. Anak ideologis anjir. Jadi saya bisa melihat kedua-dua sisi lah. Maksudnya ada benarnya juga. Ya terkait yang dibahas oleh Wijonomics, emang Rizky dan lain-lain. Dan ujungnya kan yang menang ya Wijonomics ya, karena setelah konteks 98 udah nggak ada lagi tuh appetite buat naruh duit di industri strategis. Kalaupun kita mau melakukan Indonesia policy itu dalam bentuk yang sifatnya tuh non fiskal. Oke. Contoh TKDN nggak ngeluarin duit kan. Kita cuma bisa melakukan dalam rangka seperti itu gitu. Oh jadi Kemudian juga TKDN hilirisasi itu karena kita nggak punya kapasitas untuk melakukan industrial policy dengan intervensi negara langsung ngasih duit atau apa sehingga aturan aja deh gitu. Karena kita nggak punya duit apa gimana? Punya duit, ya nggak punya. Jadi ya Nggak mau bertaruh dengan duit. gak mau bertaruh dengan duit. Kurang gambler. Kurang ya. Dan hilirisasi juga misalkan. Kan itu sebenarnya juga kebijakan non fiskal kan, kita cuma melarang ekspor aja kan biji nikel. Kita nggak mensubsidi itu sebenarnya. Kalaupun subsidi ya dalam secara tidak langsung dalam bentuk kayak tax holiday dan lain-lain. Tax holiday kan cuma ya itu mengurangi kewajiban pajak, tapi bukan kayak negara ngasih duit langsung gitu. Dalam bentuk tadi yang dibahas oleh Anissa Hamilton dalam bentuk bounty subsidi dan sebagainya. Kita nggak berani melakukan itu karena tadi ada batasan fiskal 3% dan juga secara ya kebijakannya juga emang risky kan. Jadi kayak nggak ada pembuat kebijakan yang berani putting money in It's not populist enough berarti. ya not populist enough lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau dibilang nggak populis enough sebenarnya kebijakan industri itu harusnya populis. Essentially harusnya gitu kan. Karena dia tidak hanya menyentuh ekonomi tapi juga nasionalisme kan biasanya. Iya, melindungi industri, Bahwa membuka kita lapangan bangga kerja. bisa bikin sendiri. Persis. Itu kan kayak Persis. Soeharto itu satu-satunya waktu dia nangis di depan publik gitu, Oh iya. adalah ketika penerbangan Oh iya, Gatot Kaca itu kan karena Indonesia bisa bikin Pesawat. pesawat sendiri gitu. Iya. Sebenarnya terkait IPTN ini sedikit kan banyak yang bilang ya IPTN tuh mahal. Ini investasinya duitnya bisa dipakai buat something else. Nah ini menarik nih. What can we learn from IPTN tuh? Tapi menurut saya sebenarnya IPTN itu nggak mahal. Total biaya pembangunan N250 itu cuma 500 juta US dollar gitu. Itu lebih murah dari MBG. MBG tentu. Oh wow. Apapun lebih murah dari MBG. Kok apa dari MBG? Bentar, saya tanya. Anda dapat makan siang atau pesawat? Kira-kira mana yang Nggak bisa dipilih? makan pesawat. Pesawat nggak bisa dimakan. Lah, tapi makan bisa cari sendiri. Pesawat nggak bisa cari sendiri. Oke, tadi 500 juta lebih. Harusnya USD Which is nggak mahal. sama berapa ya kalau salah tuh 10 tahun gitu loh. Dan itu tuh udah jauh lebih murah dibanding biaya development pesawatnya negara-negara lain kayak misalkan Boeing itu biasanya mereka naruh-naruhnya kayak 5 billion US dollar buat satu model gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa dibilang Efisien. efisien sebenarnya. Industri policy itu efisien. Jadi saya ketika baca lagi nih argumen dari ekonom bilang oh ini mahal. Karena mereka nggak bisa bikin pesawat. Dia kan bandingannya bukan sama pesawat lain. Dia bandinginnya sama ini bisa jadi sekolah banyak. Iya, gitu. iya. Kata 500 juta USD untuk bangun pesawat misalnya. Iya, Ya seems like sensible aja kan. Maksudnya ya nggak perlu juga. Kita pasti ada porsi juga lah duit untuk pembangunan R&D, untuk mengembangkan kemampuan insinyur. Dan yang banyak orang lupa adalah pembangunan IPTN itu bukan hanya pembangunan pesawatnya doang, tapi pembangunan sumber daya manusia. Ya jadi sebagai contoh ini ya contoh pribadi ya anekdot. Ya ayah saya salah satu yang dikirimkan oleh Habibie melalui program beasiswa Habibie. Nama resmi itu OFP untuk belajar di Jerman. Dan itu tuh ada ribuan orang-orang seperti dia yang kemudian dikirim keluar untuk belajar state of the art knowledge lah, pengetahuan terbaru terkait dirgantara, elektronik, ilmu material dan lain-lainnya. Kemudian ya setelah IPTN di-cut bantuannya, jadi banyak nih ribuan jadi nggak ada senior tempat kita yang lagi nggak ada gitu tempat ya. yang ujungnya jadi diaspora di luar. Iya. Kerjanya buat Airbus, Iya, buat Boeing. Boeing, betul. Jadi negara menjadi mensubsidi ribuan insinyur kita. Dan bahkan ini Embraer. Oh, iya. Embraernya Brazil yang dulu sama IPTN masih Betul ya. ketinggalan itu jadi besar karena banyak orang IPTN juga yang bantuin Iya, betul, Embraer gitu. Jadi Brazil berani industrial policy-nya, pesawatnya jadi sekarang. Dan Embraer sukses. Iya.
IPTN could have been Embraer kalau saya lihat. Iya. Bisa aja nih. Could have been. Could have been. Could have been us. Could have been us. Tapi gue mau take a step back dulu, masih tentang Indonesia gitu. Tadi soal yang Don Rodrik yang bilang deindustrialisasi prematur. Iya, betul. Berarti kan ketika ngomong deindustrialisasi prematur, harusnya belum deindustrialisasi dulu, tapi udah terjadi deindustrialisasi. Yeah, berarti sebelumnya kita sudah melakukan industrialisasi yang sedang berproses, tapi tiba-tiba berhenti. Nah, apa sih penjelasan utama atau analisis utama soal deindustrialisasi prematur ini dan how to counter it gitu? Apa berarti kita awamnya adalah ya harus industrialisasi, reindustrialisasi berarti gitu. Ya. Jadi ya banyak lah ekonom yang memberikan penjelasannya. Tapi kalau menurut saya sih the main cause itu adalah commodity boom tahun 2000-an. Kita di industri saya itu mulai tahun 2001, 2022 itu waktu kita mulai melihat nih kontribusi manufaktur PDB mulai menurun. Dan itu berlaku seiringan dengan commodity boom. Dan kenapa ada commodity boom? Karena China sedang industrialisasi dan industrialisasinya butuh butuh komoditas kita, butuh batu bara kita. Jadi kita deindustrialisasi untuk mengindustrialisasikan China gitu. Jadi ketika ada China nih, ya udah lebih make sense untuk ekspor batu bara aja ya kan ke China. Lebih gampang juga ekspor batu bara ya secara teknologi kan ya nggak cuma butuh impor barang modalnya truk-truknya and that's it, tinggal ekspor ke China. Lumayan bisa dapat billions of USD, miliaran US dollar. Sedangkan ya at the same time ya manufaktur kita jadi makin terpuruk karena nggak bisa bersaing dengan China. China makin kompetitif, batu bara kita makin mendorong industrialisasinya China. Ya at the same time industri kita makin terpuruk, orang-orang makin beralih ke, terutama ya yang kapitalis kita lah, itu tuh makin beralih ke sektor ekstraktif. Iya. Nah ini development of underdevelopment ya kalau bahasa dependensianya kan, karena kemudian dependensi ya. Lebih murah, lebih menguntungkan bagi kelas kapitalis, kelas pengusaha, kelas yang memiliki kekuasaan ya di Indonesia untuk kemudian ke sektor ekstraktif, gampang, murah, tinggal jual. Yang penting mengamankan kekuasaan gitu kan. Daripada betting bangun industri gitu ya bisa gagal dan seterusnya gitu. Berarti tapi ya dampaknya harganya sebenarnya lebih besar. Harganya lingkungannya makin rusak. Betul. Kalau industrinya makin lemah berarti kan juga tenaga kerja kurang dan seterusnya. In the long term sebenarnya nggak terlalu produktif juga buat orang-orang kaya ini kan sebenarnya. Dan sesimpel aja kalau commodity boomnya udah berakhir, orang timpungan gitu. Dan itu yang terjadi kan sejak kita 2014-2015 commodity boom berakhir, langsung tuh semua drop, penerimaan pajak drop, pertumbuhan kita drop dari yang sebelumnya bisa 6%-an jadi cuma 5%. Terus kita juga ya sebagai konsekuensi rupiah juga makin melemah karena kan udah nggak bisa ekspor batu bara lagi sebagai sumber. Sebenarnya masih bisa sebagai sumber tapi nggak growing lah istilahnya. Nggak bisa lagi bergantung ke commodity boom gitu. Nah, resepnya berarti kan reindustrialisasi kan sebenarnya ini pertama kali gue dengar karena gue cukup awam soal industrialisasi ini adalah waktu debat Pilpres itu sempat disebut beberapa kali tuh reindustrialisasi. Gitu. Ketika kita bicara reindustrialisasi dan semuanya setuju kan? Dan semuanya sepakat gitu. Bahwa kita perlu reindustrialisasi. Konsensus gitu. Konsensus gitu. Dan nah ketika kita bicara reindustrialisasi di Indonesia, kita membicarakan apa sih sebenarnya, mau invest di sektor mana dan siapa yang menginvest gitu. Apakah ini tujuan didirikannya Danantara juga gitu yang megang duit sebanyak gaban untuk bisa pilih sektor mana gitu. Reindustrialisasi itu intinya tujuannya untuk kembali meningkatkan peran sektor manufaktur dalam perekonomian dengan harapan itu bisa menjadi sumber pertumbuhan baru lagi gitu yang menggantikan ketergantungan kita terhadap komoditas. Targetnya yang kalau nggak salah resmi di set Bappenas itu di angka 28% terhadap PDB. Jadi 28% PDB kita harus dikontribusi oleh Bappenas yang rezim Prabowo ini. Sebenarnya masa dari rezim sebelumnya dari Jokowi. Padahal dulu di puncak pernah 32%. Betul. Ya. Sekarang udah 18-19%. Oh man. Ya kan sempat rame street tax segala macam itu juga ya. Dan dan itu juga ya karena dari it's just obvious aja gitu dari golongan politik yang berbeda, you can see the problem secara ekonomi ya karena nggak ada industrinya. Terus apakah solusinya
saat ini sudah ideal dengan ada Danantara dan lain-lainnya ya. Ini spesifik ke Danantara ya. Danantara kan memang tujuan utamanya itu bukan hanya untuk industrialisasi. Dia emang tujuan utamanya untuk mendorong pembangunan. Dan itu pun masih competing dengan target lain. Target lain itu adalah memaksimalkan return secara komersil. Yang bisa jadi itu bertentangan ya. Maksudnya mendorong pembangunan bisa jadi dalam jangka pendek nggak return gitu loh. Oke. Dan dalam investasi yang mendorong pembangunan pun masih banyak yang itu tuh nggak directly atau berhubungan dengan industrialisasi gitu. Ya banyak aja contohnya lah, misalnya proyek waste to energy. Maybe it's fun, mungkin ada benefitnya, cuma ya balik lagi kalau kita fokusnya reindustrialisasi, harusnya duit itu semuanya mending ditaruh aja gitu di pabrik. Satu sektor tertentu yang bisa mendorong industri. Industrinya apa aja? Apa Indonesia apa bagusnya? Pertahanan, Yang kesehatan. untuk kita apa? Kalau saya lihat tuh kita harus pragmatis. Jadi nggak bisa kita kayak milih-milih harus sektor yang seksi atau enggak. Kita lihat aja nih. Saya tuh ngelihatnya tahun 2045 kita melakukan semacam scenario planning 2045, sektor apa aja yang likely bakal pertumbuhannya demand-nya bakal gede dari berbagai negara di seluruh dunia, dan pertumbuhannya bakal gede dari sekarang sampai 2045. Dan itu bisa banyak sektornya. Salah satu contoh yang paling gampang mungkin ya sektor hijau, misalkan solar PV, EV dan lainnya, itu pasti akan terus berkembang ke depannya seiring dengan banyaknya negara yang melakukan dekarbonisasi. Ya terlepas dari kita setuju apa enggak dengan banyaknya orang yang mungkin nggak setuju dengan negara berkembang melakukan dekarbonisasi dengan cepat, tapi setidaknya itu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru gitu. Dan itu yang menjadi fokus juga banyak negara. Vietnam sekarang banyak ekspor Finfast juga kan, EV, karena mereka tahu nih kedepannya it could be the sector of the future. Tapi it's not just that kan, bukan cuma sektor hijau ya, sektor digital juga kayak semikonduktor dan produk-produk turunannya itu juga menjadi salah satu fokus industrial policy banyak negara saat ini gitu. Karena mereka tahu dari 2045 ya dengan adanya AI, dengan semakin terdigitalisasi dunia ini, bisa dipastikan bahwa demand-nya itu akan gede gitu. Jadi mungkin kalau dari menurut saya ya, secara sektor ya kita lihat dari perspektif itu. Jangan ada kayak asumsi harus sektor ini ya biar lebih seksi gitu. Tapi lihat dulu dari nanti tahun 2045 Indonesia katanya mau maju. Sektor yang paling promising gimana? Melihatnya dari perspektif businessman lah in a way ya. Karena kan ya udah, kalau kita beneran mau memaksimalkan return dari public money ini yang diinvestasikan ke sektor, ya kita harus memastikan ini ditaruh ke sektor yang bakal likely growing, profitable ke depannya gitu. Tapi itu tidak menafikan juga kita perlu melakukan reindustrialisasi beberapa sektor yang penting untuk tujuan misalkan keamanan ya, industri maritim, industri dirgantara, itu tetap harus ada lah duitnya di sana ya. Ini tuh mobil maung ya kan dipakai tuh sama Prabowo. Betul. Wajib. Tuh. Bikin maung sama bikin drone bisa lebih murah mana tuh ya? Maung berapa sih? Gak tahu sih mau. Tapi drone sekarang murah sih udah. Iran aja tuh katanya produksinya bisa $7.000 dong, itu berarti iya kan? Satu implikasi industrial policy di Iran. Harga LCGC itu satu drone Shahid itu. Itu sekarang mengubah perang kan, perangnya front ini kan perang drone, dan drone-nya adalah drone yang dibuat sama negara-negara yang sebenarnya bukan advanced economies gitu. Ya, betul. Di Ukraina dan Rusia itu yang dipakai kan drone-nya Turki sama drone-nya Iran. Bayraktar lawan Shahid. Betul. Betul. Jadi maksudnya harusnya kan kita masa nggak bisa gitu. Ada marketnya tuh. Iran diblokade lama. Bisa bikin drone. Turki kondisi ekonomi juga gitu-gitu tapi bisa bikin itu gitu. Masa kita sebenarnya dengan presiden yang cukup concern soal industri tentang pertahanan ya, gue nggak tahu kebijakan dia soal industri pertahanan di Indonesia gitu, mungkin bisa ke arah sana gitu ya. Cuman kalau tadi sebenarnya kan terlihat sangat atraktif untuk kita membangun industri ini, industri itu, tapi kok tadi seperti yang lu bilang di awal, kayaknya masih ada bottleneck, masih ada kebijakan industrinya masih
yang nggak spending, masih TKDN, masih kayak hilirisasi tadi gitu. Lantas bottleneck-nya di mana gitu? Karena ini Bottleneck returnnya dari sisi pengambilan kebijakan ya, kenapa nggak mau spending selain mungkin karena nggak ada duit gitu. Tapi kan ini long term returnnya bagus loh untuk growth gitu. Kalau saya sekarang sih lihatnya sebenarnya duit udah bukan menjadi isu. Kalau kita bisa spending 300 triliun buat MBG itu berarti sebenarnya Exactly. it's just a matter of political will kayak Betul. where you want to put the money in gitu. Iya. Dan kalau kita berbicara ya bottleneck, there's almost little sekarang gitu. Kalau dulu memang susah yang ngelakuin Indonesia Policy. Kita ngelakuin Indonesia Policy pasti akan dihajar tuh oleh kalau saya bisa strike forward yang kayak misalkan lembaga internasional IMF, mereka akan say no gitu, tell you not to do Indonesia Policy. Kan sekarang kayak World Bank sendiri aja udah bilang Indonesia Policy itu bisa menjadi toolkit policy, bisa menjadi instrumen kebijakan negara-negara berkembang juga selama itu didesain dengan baik gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada hambatan lagi para gitu. Mufti ekonomi dunia itu sudah berfatwa, ada fatwa baru boleh. Silakan Indonesia. Sekarang halal. Sekarang halal, tapi bersyarat. Tapi mungkin ini juga ya, kalau menurut gue masalahnya di struktur ekonomi politik. Lagi-lagi itu kita problemnya adalah tadi bukan soal nggak ada duitnya, bukan soal ininya, tapi karena ya struktur ekonomi politiknya itu memberikan insentif pada kebijakan-kebijakan yang menghasilkan rente jangka pendek ya, yang kemudian mengandalkan sektor ekstraktif itu gitu loh. Jadi buat apa repot-repot membangun kapasitas sumber daya manusia, kemudian bikin pabrik, bikin investasi kalau kita bisa cukup jadi tukang buka hutan gitu kan, menyediakan bahan mentah gitu, kan lebih mudah dan lebih murah. Operasi untuk jadi kaya lebih gampang. Caranya gimana? Bayar politisi atau jadi politisi, menang pemilu, dapat konsesi, daripada mikir inovasi gitu kan. Ini kan jadi struktur ekonomi politik itu tidak memberikan insentif untuk mendorong industri gitu ya, karena ya lebih aman, lebih mudah. Masih banyak yang bisa dieksploitasi di sini. Mungkin baru mikir nanti kalau nggak ada yang bisa dieksploitasi lagi gitu kan. Kalau habis, batu bara habis, kalau sawit udah nggak bisa produksi karena hutan sudah habis semua gitu kan. Baru mungkin mikir. Tapi kalau udah kayak gitu udah telat gitu, karena duit kita udah habis, karena ya udah nggak ada. Mumpung masih ada gitu kan, kita bisa sebenarnya tadi kalau batu bara masih bisa 100 tahun lagi loh. Oh, masih bisa 100 tahun. Ya keburu metong kita. Iya. Nah itu makanya makanya kemudian butuh yang berpikir jangka panjang tadi gitu kan. Yang itu sekarang insentifnya susah sekarang untuk politisi berpikir jangka panjang gitu kan. Yang buat kebijakan. Jadi struktur ekonomi politik ini harus diubah dulu atau ada insentif untuk mendorong itu. Kemudian yang kedua, karena kemudian juga secara diskursif kan masih ada perdebatan soal kita setuju reindustrialisasi, caranya gimana? Apakah dengan kebijakan industri atau caranya dengan mekanisme pasar? Kalau caranya mekanisme pasar gimana? Caranya misalnya dengan ini kenapa kita investasi, kenapa kemudian kita nggak tumbuh industrinya? Karena nggak ada investasi. Kenapa nggak ada investasi? Karena aturan kita terlalu berbelit dan seterusnya. Makanya kemudian yang dilakukan kan sekarang kayaknya secara konseptual, secara diskursif kan lebih dekat ke yang ini. Kalau gitu caranya adalah dengan kita mendorong investor sebanyak-banyaknya datang. Makanya dilakukan kan Omnibus Law. Gimana caranya biar investasi masuk dengan mudah dan seterusnya. Yang ternyata kan nggak bekerja juga gitu loh dengan menyenangkan modal juga, karena yang punya modal di sana juga ada pada ribet, duitnya juga lagi ditarikin domestik ke kebijakan industri masing-masing. Yang kesini sektor ekstraktif lagi gitu. Jadi saya kira give industrial policy a chance lah gitu ya. Butuh ini nggak selalu berhasil, tapi dulu walaupun tidak sempurna kan, pesawat Indonesia bisa loh bikin gitu kan. Terus mungkin kalau lanjut dan konsisten mungkin malah akan ada basis industri yang kita bisa
Bisa bikin drone kan? bisa drone kalau dari pesawat gitu kan. Mungkin Pak Prabowo nangis ketika melihat drone pertama dari Indonesia. Iya, iya. Nah, terus mungkin yang menarik juga yang lain soal LPDP. LPDP ini sekarang kan logikanya disuruh STEM banyak gitu. Iya. Ini kan harusnya kalau dilihat husnuzonnya adalah ini ada kebijakan industri nih karena Ya. mau bikin STEM ini kan berarti mau menyiapkan sumber daya manusia untuk industri-industri canggih tertentu. Yes. Gitu. Apakah saya terlalu optimis kalau melihat bahwa pemerintah punya visi seperti ini atau memang sebenarnya sudah dipikirkan dan kita akan melihat ini pulang dari LPDP, kita kemudian pemerintah akan menaruh duit di industri ini sehingga orang-orang yang pulang dari STEM ini akan mengisi industri-industri itu, atau kemudian pemerintah ngirim orang terus industrinya nggak dibangun, karena industrinya nggak dibangun mereka dipaksa pulang dengan nasionalisme gitu. Kalau nggak pulang kalian nggak nasionalis. Itu sih yang menjadi concern juga ya. Ya secara pribadi nih menurut saya sebenarnya memang ada semacam, bukan keharusan ya, bisa dibilang ya ada preferensi kebijakan saya terkait LPDP memang harus lebih banyak yang dialokasikan terhadap STEM, karena kalau kita ngeliat sejarah pembangunan nih, lihat apa yang dilakukan China, Korea, that's what they did. Mereka ngasih beasiswa banyak untuk orang yang pursue STEM. Tapi yang bedanya adalah mereka tuh ada industrinya. Jadi beasiswanya itu ada dinasnya lah. Ketika misalkan mereka udah selesai beasiswanya, mereka diharuskan pulang, tapi pulangnya pun udah disiapkan posisi gitu loh, misalkan di sektor apa gitu, di posisi apa. Dan itu dulu yang menjadi perusahaannya. Ya, itu yang dulu menjadi sistem beasiswa kita waktu zaman Habibie. Zaman Habibie kan memang fokusnya terhadap STEM. Tapi pas pulang ya udah mereka dialokasikan ke PTN, ke BPPT, ke Batan, lain-lain lah. Dan itu juga yang seharusnya kita lakukan sekarang. Kalau kita memang mau membangun STEM, it's not enough untuk let the market decide pas mereka pulang, karena ujungnya pasti bakal biasanya kan banyaknya ya ke sektor kerja di bank gitu, FMCG gitu, FMCG, sektor tech misalkan. Ya itu kan gak ideal ya, negara udah jadi staf ahli. Jadi sekarang banyak itu. Ya benar. Pulang jadi staf ahli. Ya, staf ahli. Ya. Itu kan dibikinin industri di situ berarti. Industri staf ahli. Lebih mending daripada industri relawan. Tadi menarik Mas Sofwan bilang ada apa ya, pertarungan diskursif lah ya di Indonesia. Nah, kalau dari Bung Faris sendiri dengan Industrial Policy Lab ini, apakah ini adalah tunggangan untuk memenangkan perang diskursif untuk memainstreamkan industrial policy ini? Karena tadi kita udah sebenarnya percakapan kita ini menunjukkan bahwa industrial policy is very make sense, dan bukan cuma make sense, tapi harusnya bisa diterima dengan sangat baik oleh masyarakat umum gitu. Is this your life's mission? Atau boleh cerita dikit mungkin ya tentang industrial policy? Reviving Habibinomics. Iya, reviving Habibinomics. Setuju tuh, kita sih. Boleh cerita sedikit. Ya jadi kalau boleh jujur ya, Industrial Policy Lab ada karena kita ingin memainstreamkan industrial policy, dan itu bukan karena kita pengen industrial policy karena kita emang suka aja atau pengen jadi menteri perindustrian. Nggak mau ya, tapi kita juga ngelihatnya kayak banyak negara lain tuh udah memainstreamkan ini. Saya ngerasa bahkan kalau dibandingin nih seberapa mainstream industrial policy di Amerika Serikat dan di Indonesia, lebih mainstream industrial policy di Amerika Serikat. Mereka kan berani ya melakukan CHIPS Act, melakukan IRA, Inflation Reduction Act. Industrial policy-nya udah bukan cuma kayak kita kan paling bisanya berapa lah, $1 billion, 20 triliun gitu. Mereka udah ngelakuinnya tuh sampai ratusan billion USD gitu. Udah nyampe kuadriliun berarti ya secara nilai rupiahnya. EU juga sama. Ada namanya Industrial Accelerator Act, itu baru baru direncanakan, belum sepenuhnya resmi. Dan di dalam Industrial Accelerator Act itu mereka bahkan mewajibkan TKDN 100% untuk produk panen surya. Jadi kedepannya untuk misalkan proyek pembangunan solar
pembangunan PLTS ya di Uni Eropa itu cuma boleh panel suryanya berasal dari EU ataupun dari negara-negara yang friendly atau bersahabat dengan EU gitu. Ya itu kan target Cina kan, karena Cina kan menguasai Betul. solar panel kan. Betul. Kita aja tkdn solar PV itu nggak nyampe 100%, kita cuma 20%. Dan ini agak ada anekdot lucu. Jadi sebenarnya banyak proyek PLTS kita itu impornya dari China, jadi nggak banyak yang nggak pakai panel surya dari domestik. Meskipun secara kapasitas produksi kita udah ada. Dan yang produksi pun sebenarnya ya FDI dari China lagi sebenarnya, tapi berproduksinya di sini. Kalau secara angka tuh kita kan tiap tahunnya pemasangan panel surya di PLTS tuh nyampe sekitar 500 megawatt ya. Kapasitas produksi kita tuh kapasitas produksi kita udah 15 gigawatt, tapi kebanyakan tuh diekspor gitu. Dan yang 500 megawatt ini banyak yang justru impor dari China. Jadi ada gap gitu loh, gap di antara yang seharusnya bisa diserap kapasitas produksi. Kenapa? Kayak karena pengen lebih murah aja. At the end of the day itu karena memang nggak ada insentif juga dari Iya. dan secara aturannya itu Padahal sebenarnya bisa ada industrial policy untuk membuat insentif untuk solar panel, solar PV dari kita gitu ya. Betul. Dan ya kalau secara kualitas, secara spesifikasinya tuh udah comparable banget dengan China. Udah sangat kompetitif. Cuma emang lebih mahal dikit lah, 30%. 30% gitu. Karena emang ya China kan disubsidi juga oleh negara, masih lebih murah lah. Jadi visible kalau negara misalnya mau ngasih subsidi ke industri solar panel kita. Bisa banget, sangat visible dan gak bakal mahal. Gak mahal kok karena Tapi pasarnya udah ada di Indonesia. Kan listrik kan masih didominasi PLN tuh. Iya, tapi kan ada target 100 gigawatt yang katanya jadi. Iya. Tapi kalau itu jadi, ya seharusnya bisa aja kita pakai produksi lokal yang sebenarnya kapasitas manufakturnya juga udah lumayan besar. Jangan memang itu rencana Prabowo itu. Industrial policy 100 gigawatt. Enggak ya. Gak tau sih ya. Tapi di aturannya belum. Jadi di aturannya tuh masih boleh ya udah impor aja gitu. Yang resminya. Ya balik lagi secara keseluruhan tuh memang industri policy itu agak scattered lah, nggak koheren. Jadi dalam beberapa hal ya kita support industri lokal, tapi di beberapa hal lain juga ya itu tuh justru kebijakannya bertentangan gitu. Ya contohnya kayak kebijakan impor pick up kemarin. Padahal kan industri kita udah ada, industri yang bisa produksi mobil pick up kan udah banyak ya. Ya. Mungkin itu sih, just belum ada koherensinya gitu loh. Terakhir nih terkait narasi untuk melakukan industrialisasi yang perlu dilakukan tuh cuma tadi deregulasi, mengurangi biaya usaha. Itu kan sebenarnya narasi Washington Consensus yang dari tahun 1990-an lah. Itu bisa dibilang dari dulu pun kita Indonesia selalu disuruh melakukan reformasi iklim usaha, melakukan omnibus law. Itu sejak 98 selalu itu yang digaungkan. Tapi nggak bekerja. Ya, ujungnya itu industrialisasi juga dari 32% manufaktur menjadi 18%. Padahal kita udah berkali-kali loh melakukan reformasi itu, reformasi usaha. Kebijakan struktural itu ya. Itu reformasi struktural berulang-ulang. Structural adjustment doesn't work. Saatnya mencoba resep lain. Iya dong. Boleh dong masa resep yang sama diulang-ulang gagal. Yang disalahin lain lagi yang saya kan obatnya nggak bekerja, yang disalahin pasiennya. Pasiennya nggak taat obat kan. Nggak taat obat. Selalu gitu dan. Selalu gitu. Ya mungkin ya karena saya ada background ekonominya juga, jadi saya mengerti lah perspektif mereka dan perspektif ekonom juga. Dan memang ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Ini menarik ini, pas kuliah gimana? Pusing saya. Di pas saya kuliah nggak ada satupun dosen yang expert di harusnya harusnya dia divisip. Iya. Kita divisip. Saya sempat mikir mau ganti jurusan malah. Tahun pertama pengen sempet PSBMPTN lagi ya kan. Tapi bagus di ekonomi, jadi ada orang dalam. bahasa ekonomi ya. Kalau kita filosofis perdebatannya, tapi hitung-hitungan rumus harus lempar ke sebelah. Rumus mah ujungnya tergantung filosofi juga. Itu yang dibilang orang fisip. Benar-benar setuju. Oke, kita udah di akhir, mungkin Mas Sofwan ada final thoughts untuk industri. Itu tadi saya kira ini momen historis yang penting ya untuk mencoba satu resep yang sebenarnya bukan resep baru. Ini kan resep pembangunannya Amerika Serikat, ini resep pembangunannya Jerman, ini resep pembangunannya Jepang, Korea, dan negara-negara lain ya, industrial policy. Betul, dia nggak selalu
berhasil, tapi kalau nggak dilakukan, resep yang lain kan juga sudah Kita sudah dicoba dan resep lain gagal gitu loh. Kenapa tidak kita berani coba gitu? Makanya tadi mungkin menarik reviving Habibinomics ya. Kalau ada partai politik yang mau ngambil platform daripada ngambil jatah SPPG SBGA kan mendingan ngambil ide. Reviving Itu platform politik yang menarik loh. Habibie is very popular. Saya offer kepada partai politik manapun gitu ya. Ambil ini jadi platform. Oh, this is going to be interesting. Ya. Yeah. Udah siap membantu. Oke, thank you Faris, thank you Mas Sofwan. Kita ketemu lagi di podcast Bahas Aktif episode selanjutnya. Terima kasih.